Hi guys, I'm Fania and welcome back to my channel. So hari ini aku mau membahas mengenai gimana sih caranya untuk ketahuan kan kepek. Hey guys, it's me Fania and welcome back to my channel. Jadi hari ini aku membahas gimana caranya untuk traveling dengan budget yang minim. Ada beberapa tips yang aku mau kasih ke kalian. Yang pertama, cari tiket murah. Nah, kalau mau cari tiket yang murah itu jangan pas high season. Selain tempat wisata tuh juga pada rame, serba antri, itu malah capek nunggunya gitu dan jadi nggak enjoy. Kalau cari tiket murah itu ada beberapa cara, bisa melalui travel fair. Terus ada juga giveaway yang biasanya travel agent tuh ngadain. Terus kemudian bisa juga di aplikasi-aplikasi seperti Traveloka, Pagi-Pagi, Tokopedia, Tiket.com, dan aplikasi AirAsia. Jadi kalau yang untuk travel fair ini, aku sebenarnya bukan tipeku banget, soalnya aku tuh paling nggak betah suruh antri. Nah, terus kayak pernah tuh cuma satu kali doang waktu itu beli tiket ke Jepang, itu sebenarnya juga nggak terlalu murah-murah banget ya, dapat 5,6 kalau nggak salah PP Jakarta Jepang gitu. Dengan transit di Singapura waktu itu. Nah, kalau untuk yang giveaway travel agent itu kalian bisa ikut, cuma kemungkinan menangnya kan tipis ya. Jadi ya cari alternatif yang lain. Kalau yang Traveloka ini aku yang paling sering pakai. Jadi kan ada beberapa aplikasi kan seperti Traveloka, Tokopedia, Pagi-Pagi, AirAsia dan sebagainya. Nah itu nanti belum beli, kalian cek promo apa yang ada di aplikasi itu terlebih dahulu, bandingin mana yang paling murah nanti dapatnya, seperti itu. Nah belakangan aku tuh sering beli tiket di aplikasinya AirAsia, itu aku login member yang Big Point, itu aku dapet tiket yang jauh lebih murah timbang nggak login. Jadi belakangan aku sering beli di situ. Terus untuk yang tiket.com itu aku jarang pakai sih. Soalnya kadang aku ngerasa tuh harga di sana tuh kayak lebih mahal gitu. Oh ya, yang pertama cari tiket murah. Next, yang kedua, untuk penginapan itu aku juga biasanya cari di aplikasi-aplikasi pendukung traveling seperti Traveloka, Pagi-Pagi, dan bisa juga di Airbnb. Nah, untuk yang Airbnb ini aku jarang pakai, soalnya kan biasanya traveling cuma berdua sama kakakku, dan itu kalau misalnya Airbnb cewek-cewek aku merasa kurang aman gitu sih. Jadi aku lebih milih hotel yang hotel budget. Aku lebih milih yang hotel budget. Jadi untuk penginapan cari tempat yang dekat dengan tempat wisata yang kalian tuju. Jadi itu bisa menghemat ongkos transportasi kalian. Biasanya kalau misalnya ke Singapura atau ke mana gitu, aku pilih yang dekat dengan MRT. Selain cuma jalan kaki berapa menit, itu juga lebih menghemat waktu gitu. Jadi kayak langsung hotelnya yang misalnya cuma 5 menit ke MRT, terus langsung naik MRT, langsung sampai ke tempat tujuan, seperti itu. Terus kalau yang Airbnb itu aku sarankan buat yang untuk pergi secara grup sih. Kalau misalnya rame-rame itu kan nggak enak kalau misalnya hotel kamar-kamar sendiri gitu, jadi mending pakai yang Airbnb seperti itu. Terus kalau liburan, ini tentuin dulu kalian maunya liburan yang santai-santai atau yang full jalan-jalan. Kalau misalnya yang santai-santai itu cari hotel yang bagusan dikit, yang agak mahalan dikit nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau yang full jalan-jalan, itu ya pokoknya hotelnya bersih, nyaman, aman. Nah itu kalian bisa pilih hotel yang seperti itu dengan harga yang terjangkau.
Terus yang ketiga, beli tiket atraksi secara online terlebih dahulu untuk meminimalisir pengeluaran kalian saat di tempat tujuan. Jadi misalnya kayak beli tiket atraksi misalnya ke Universal Studio, itu bisa dicari di Traveloka Experience atau di Klook. Aku biasanya pakai dua itu. Nah, sebelum beli kalian juga harus research dulu harga kalau beli secara langsung itu berapa. Jadi buat perbandingan, kalau misalnya lebih murah ya mending kalian beli di sana aja. Cuma resikonya kalau antri ya kalian harus antri terlebih dahulu, seperti itu. Sedangkan kalau beli tiket secara online terlebih dahulu, kalian nggak perlu antri, tinggal tukerin barcode-nya itu terus bisa kalian langsung masuk, seperti itu. Kalau aku sih sejauh ini aku lebih milih buat beli tiket secara online. Untuk penukarannya pun nggak ribet kok, kayak langsung ke counter terus tunjukin tunjukin booking code yang kalian dapat via email waktu selesai bayar, terus langsung ditukar tiket, terus langsung bisa masuk, seperti itu. Nah, jangan lupa kalau beli tiket secara online, cari kode promo diskon terlebih dahulu. Kan lumayan ya kalau diskon gitu, bisa jadi kayak pengeluarannya bisa kayak dimasukin ke yang belanja atau apa gitu kan. Oke, berikutnya yang keempat, kalau misalnya kalian ke luar negeri, kalian kan perlu beli mata uang asing. Nah, itu tidak perlu buru-buru untuk belinya. Biasanya kalau aku sih aku pantau dulu kayak seminggu 2 minggu sebelumnya kursnya tuh lebih bagus apa jelek. Nanti kalau misalnya ternyata nggak stabil gitu, misalnya kayak wah seminggu ini kok naik, terus kira-kira seminggu berikutnya tuh kayak mendekati keberangkatan tuh kayak wah ini nih kayak mulai turun-turun. Nah, itu kalian paling enggak H-3 lah itu kalian sudah beli ya. Kemudian bawa cash secukupnya aja. Jadi kalau aku sih biasanya jarang belanja, aku paling cuma kayak beli snack, baju juga nggak terlalu beli. Jadi aku biasanya nggak bawa banyak cash dan aku menghindari pakai kartu kredit. Oke. Yang berikutnya, yang kelima, sebisa mungkin di tempat liburan kalian itu banyakin jalan kaki. Selain menghemat ongkos transportasi, itu bisa juga mengurangi lemak-lemak hasil jajan-jajan kalian sepanjang perjalanan itu. Kan lumayan ya. Terus kalau misalnya terpaksa naik transportasi, cari transportasi umum seperti MRT, bis, terus bisa juga online taksi dan sebagainya. Nah, itu juga sebelumnya lakukan research terlebih dahulu untuk jalur-jalurnya biar kalian tuh tidak nyasar dan tidak buang waktu. Ini tuh aku harus naik yang mana ya? Kok jalurnya banyak, ada warna-warni, ada merah, hijau, kuning, ungu. Itu terjadi saat aku ke Kuala Lumpur terakhir. Itu kan benar-benar rencananya dadakan dan aku nggak sempet kayak cari jalur-jalur MRT kemana-kemananya terlebih dahulu. Terus waktu begitu di sana mau naik MRT, lihatlah itu peta, ruwet banget asli. Terus kayak sampai tanya orang, dia tuh kayak bilang, loh ini kan nggak usah naik MRT, tinggal ada ada bis gratis yang bisa kalian naik ke. Waktu itu tuh aku kayak ke KL Tower, itu ternyata ada bis gratis yang bisa turis naikin, dan ada warga lokal juga yang naik, namanya itu Go KL City Bus. Nah, kalian bisa cek di highlight Instagram stories aku, oke? Bisa cek sana, aku ada masukin ke sana semua waktu trip aku ke Malaysia. Itu benar-benar kayak buang-buang waktu. Aku kayak sama kakak aku tuh kayak ya ampun ada yang gratis kok, kita pusing-pusing lihat rute MRT. Terus sehari sebelumnya tuh kayak kita tuh muter-muter naik MRT
mau ke KLCC apa kemana itu waktu itu ternyata itu juga bisa naik bis gratis ke KL City Bus itu guys. Jadi tambahan info, sebelumnya itu kalian juga cari tahu transportasi apa yang kira-kira disediakan secara gratis oleh negara tersebut. Jadi itu bisa mengurangi budget untuk transportasi kalian. Jadi aku kayak agak rugi beberapa ribu gitu buat naik MRT padahal ada yang gratis seperti itu. Terus kalau naik online taksi itu biasanya juga di hotel-hotel tertentu ada kode promo yang bisa kalian pakai untuk dapatin diskon ke tempat tujuan gitu. Oh ya, selain bisa cek di Instagram highlight aku, bisa juga kalian cek di travel blog aku namanya www.bookstraveljournal.com. Di situ aku tulis lumayan detail lah ya, setiap perjalanan yang aku lakuin, aku naik apa, terus biayanya berapa, makanan apa yang oke buat dicoba, tempat wisata apa yang kukunjungi, dan ya kurang lebih seperti itu. Kalian bisa cek sendiri di website. So ya itu tadi gimana cara aku buat nge-manage budget traveling aku biar nggak terlalu banyak pengeluaran. Tentunya setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya. Kalau aku seperti itu, kalau mungkin kalian beda nih, aku nggak kayak gini kok cara manage-nya, bisa komen di bawah, kita bisa sama-sama sharing. So hope you guys enjoy this video. Jangan lupa subscribe, like, oke? Ya gitu aja sih. Oke, see you guys.